Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswahaka dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu halangan apapun. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan. Amin 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 ya robbal alamin. Dan sebelum saya melanjutkan cerita ini, mungkin dalam nanti saya bercerita ada segi negatifnya dan juga ada segi positifnya. Mohon yang negatif dibuang ya teman-teman. Yang positif silakan bisa diambil sama teman-teman karena setiap manusia pasti tidak sempurna, setiap manusia pasti ada salah dan dosa ya teman-teman. Dan setelah saya menerima uang yang begitu banyak ya teman-teman, menurut saya sangat banyak sekali ya teman-teman, karena seumur hidup saya belum pernah melihat uang yang angkanya banyak ya. Walaupun saya di sini bertahun-tahun di Hong Kong ya bekerja, tapi tiap bulan itu pasti gajinya itu dikirim ke rumah tanpa sisa ya teman-teman, pokoknya tanpa sisa. Mungkin semua yang bekerja di sini juga sama merasakan seperti saya begitu. Dan akhirnya suami saya itu bilang ke saya, kamu harus pulang ke Indonesia karena kalau orang beli tanah itu harus ada tanda tangan begitu. Jadi akhirnya saya minta izin ke majikan saya pulang ke Indonesia. Terus akhirnya uang itu saya serahkan kepada kakak saya, tapi tidak saya buat beli tanah yang teman saya tawarkan kepada saya ya teman-teman, karena menurut saya teman saya itu menawarkan tanah itu terlalu tinggi harganya dan posisinya tidak begitu bagus. Jadi saya serahkan sama kakak saya dan saya cari tanah di luar. Itu alhamdulillah ada yang cocok dan agak murah juga bagus menurut saya. Dan akhirnya saya pulang ke Hong Kong lagi bekerja ya teman-teman. Dan semakin lama suami saya itu semakin baik ya, orangnya itu semakin baik sekali menurut saya ya. Karena tiap minggu, tiap bulan pokoknya selalu dia ngasih uang jajan sama saya. Karena kian hari, kian bertambah kebaikan suami saya ya teman-teman sama saya, itu malah justru membuat saya sangat tersiksa, merasa bersalah, merasa berdosa karena saya belum jujur yang sebenarnya siapa saya ada anak 3, saya juga belum jujur. Dan sikap suami saya itu orangnya sangat baik sekali ya, sangat sopan. Bahkan kalau bertemu itu dia cuma mengusap-ngusap rambut saya, dia tidak pernah meminta imbalan apapun teman-teman. Tidak pernah sama sekali, jadi itu membuat saya makin bertanya-tanya kok ada orang baik seperti ini, itu membuat saya sangat tersiksa sekali teman-teman. Dan pada suatu hari saya harus cop visa ke Makau karena visa saya kebetulan habis, dan juga kebetulan waktu itu majikan saya itu loihang atau pergi main ke luar negeri bersama keluarganya selama 2 minggu. Jadi saya ada waktu, saya mau cop visa dan saya telepon suami saya bilang saya mau cop visa, maukah kamu mengantar saya? Saya bilang gitu, terus dia oke, mau. Terus pada esok harinya dia telepon saya, kita pergi ke Makau dan tinggal di Makau 3 hari, kamu mau? Begitu dia tanya sama saya. Ini jangan dicontoh ya teman-teman, nanti ada cerita di dalamnya, ini jangan dicontoh ya, ini negatif menurut saya ya, walaupun endingnya positif sangat baik ya, jangan ditiru ya teman-teman. Singkat cerita, akhirnya kita berangkat ke Makau ya teman-teman. Dan di Makau itu suami saya itu booking kamar ya, booking hotel begitu. Satu kamar itu ada 2 ranjang ya teman-teman. Itu saya juga berpikir loh, satu kamar kok ada 2 ranjang begitu. Sebenarnya semenjak di Makau pikiran saya itu juga gelisah teman-teman. Mosok saya kok pasrah dalam dosa begitu ya teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Dan singkat cerita malam harinya itu suami saya
lagi tiduran, terus saya itu keranjangnya, saya yang nakal itu saya teman-teman, terus saya yang nakal itu saya jawel-jawel begitu kan, jawel-jawel dia, tapi dia dengan lantang langsung duduk, dia bilang, kamu kan muslim, dan dalam muslim sebelum menikah itu tidak boleh kan, tidak boleh tidur bersama begitu. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, dia bilang seperti itu teman-teman. Terus dia ngomong ke saya, kamu tidak usah takut. Selama ini apa yang saya berikan ke kamu saya ikhlas. Saya tidak pernah mengharap imbalan apapun dari kamu. Kamu sehat, melihat kamu, mengenal kamu, saya sudah bahagia. Begitu kata suami saya itu teman-teman. Akhirnya saya merasa sangat malu, tapi saya juga berpikir, loh kok aneh, masa zaman sekarang ada orang seperti ini ya teman-teman, sangat langka sekali ya mungkin ya sekarang. Jadi saya merasa juga terharu sekali kok mengenal orang seperti ini begitu. Singkat cerita, akhirnya kita pulang lagi ke Hong Kong ya teman-teman. Oh ya teman-teman, uang pemberian suami saya itu ya, itu saya simpan sendiri dan tidak sedikit pun saya kirim buat anak saya, makan anak saya, biaya hidup anak saya, apapun atau keluarga saya, karena saya merasa itu bukan uang yang pas ya teman-teman, karena saya belum jujur, masih membohongi seseorang begitu ya. Jadi anak saya kirim pribadi dari gaji saya sendiri bekerja begitu ya, karena saya merasa pribadi saya tidak pas untuk mengasih uang seperti itu ya buat keluarga saya begitu. Dan akhirnya hari bertambah hari itu hati saya itu kian tersiksa sebenarnya ya teman-teman atas ketidakjujuran saya itu pada suami saya. Hingga pada suatu hari saya benar-benar tidak kuat teman-teman menanggung kebohongan ini ya, saya merasa sangat bersalah. Jadi akhirnya saya telepon ke Indonesia, telepon kakak saya tanya, apakah sertifikat tanah itu sudah jadi? Dia bilang, oh iya sudah, kenapa? Terus saya bilang sama dia, karena saya tidak kuat menanggung kebohongan seperti ini, saya mau bilang sama suami saya yang sebenarnya, yang sejujurnya saya siapa, begitu ya teman-teman. Saya minta sertifikat itu disiapin sama kakak saya. Terus kakak saya tanya, kenapa sertifikat harus disiapkan, begitu, kenapa? Karena saya mau jujur dan pasti orang itu nanti tidak menerima saya atas kejujuran saya, terus saya akan kembalikan ini sertifikat. Terus kakak saya bilang, loh kenapa dikembalikan? Dengan tegas saya bilang, karena ini bukan hak saya. Selama ini saya berbohong, saya akan kembalikan kepada suami saya begitu ya. Terus akhirnya kakak saya juga itu, waktu itu saya masih ingat, dia bilang, ya Allah terima kasih saya mempunyai adik yang hatinya seperti ini, begitu ya teman-teman. Jadi saya sudah siapkan semuanya begitu. Dan pada suatu malam hari, waktu saya pulang kerja ya teman-teman, saya telepon suami saya, kakak, saya panggilnya kakak ya, waktu itu masih kakak, bolehkah saya ke rumah kamu malam ini? Terus dia bilang, oh oke, boleh, dengan senang hati, ada apa? Tidak ada apa-apa, saya cuma sebentar kok, saya begitu. Terus dia bilang, oke, tak jemput ya di bawah, dia jemput saya di bawah, gitu. Terus akhirnya saya ke rumah dia ya teman-teman, dan alhamdulillah karena suami saya itu seorang diri ya, tidak ada jadi maminya juga sudah tidak ada ya, cuma suami saya seorang diri. Akhirnya saya sampai di rumah suami saya, terus karena saking gugupnya ya teman-teman, saya pura-pura pinjam toilet begitu ya, padahal saya tidak mau pergi ke toilet ya, cuma saya menata nafas saya ya, menata diri begitu supaya tidak gugup ngomongnya begitu. Dan sebelumnya saya itu sudah berpikiran, saya pasrah ya sama Allah, apapun yang terjadi saya sudah ikhlas, ini semua atas kehendak-Mu, pasti kalau baik semuanya juga akan baik-baik saja begitu ya teman-teman. Akhirnya saya keluar dari toilet
Dan saya mulai duduk, saya panggil dia, "Kakak duduklah di sini, saya mau bicara." Saya bilang gitu. "Oh, oke, ada apa kok kayaknya serius sekali?" Begitu ya tanyanya. Terus saya ambil HP saya ya teman-teman, saya ambil HP, terus saya mulailah cerita sama dia ya, "Maafkan saya ya Kakak, selama ini saya tidak terus terang, saya tidak jujur sama kamu, karena saya pikir buat apa, karena saya kalau jujur sama kamu, kamu mungkin juga akan lari, terus mungkin kamu juga akan takut saya mengoroti uangmu, karena seperti itu ya teman-teman." Terus akhirnya saya ambil HP itu, saya bilang ke suami saya, "Ini sebenarnya saya sudah punya anak 3." Begitu ya, saya sudah punya anak 3, yang satu di Jepang, ya, yang nomor satu, yang 2 di rumah. Begitu ya teman-teman. Terus sebelum dia itu menjawab, saya juga sudah bilang, "Kakak, kamu tidak usah takut, uang yang kamu berikan ke saya selama ini masih ada. Terus uang pertama kali yang kamu transfer ke saya, itu karena sudah berupa tanah, tapi sertifikatnya sudah keluar, saya balikin semua ke kamu. Kamu tidak usah takut. Saya tahu kamu pasti tidak mau dengan saya." Saya bilang seperti itu. Dan selain anak saya, nama saya juga bukan ini ya, saya bilang begitu. Nama saya ini, saya jujur semuanya ke dia. Terus teman-teman, saya menatap wajah suami saya itu, wajahnya itu kelihatan warnanya itu hitam merah begitu ya, merah sekali begitu, tapi dia tuh sangat terperanjat, sangat kaget begitu teman-teman. Sangat kaget sekali ya saya lihat. Dan waktu itu saya sangat ketakutan sekali ya teman-teman, mungkin dari raut wajah saya sendiri tidak tahu ya, tapi yang saya rasa saya sangat ketakutan sekali ya waktu itu, takut sekali. Dan seketika suami saya itu mengusap-ngusap rambut saya ya, mengusap-usap rambut saya, terus dia bilang, "Kamu tidak usah takut," begitu. "Dan saya mau tanya sama kamu, kamu tolong jawab jujur ya sama saya," begitu katanya. Terus saya bilang, "Oh, oke, saya siap jawab jujur." Terus dia bilang, "Apakah kamu benar-benar sayang sama saya?" Begitu ya tanya suami saya itu. Terus saya bilang, "Insya Allah saya benar-benar sayang Kakak, saya benar-benar sayang," begitu. "Jika Kakak sayang sama saya pun juga sayang sama Kakak," begitu ya jawab saya teman-teman. Terus suami saya bilang sama saya, "Kalau kamu juga sayang sama saya pun begitu, saya sayang banget sama kamu, dan jikalau kita menikah, kamu maukah? Siapkah kamu? Dan apakah anak-anakmu menerima saya?" Begitu ya teman-teman, kata suami saya. Terus saya bilang, "Insya Allah mereka bisa menerima dan saya akan pelan-pelan bicara sama mereka." Gitu ya, kata suami saya. Terus dia bilang, "Ya sudah, jika kamu benar-benar ikhlas menerima saya pun ikhlas menerima kamu, anakmu, keluargamu, dan semuanya yang sayang sama kamu." Begitu ya, kata suami saya itu. Gitu teman-teman. Dia seperti itu ya. Oh ya teman-teman, suami saya itu single ya, masih berjaka dan belum pernah menikah walaupun umurnya sudah 50 tahun ya waktu itu, karena banyak orang Hong Kong itu yang tidak menikah ya, cowok maupun cewek banyak sekali yang tidak menikah ya, tidak tahu kenapa orang Hong Kong itu memang banyak yang seperti itu. Dan walaupun saya sudah mengiyakan mau menikah dengan suami saya, dan dari kejujuran yang saya ungkapkan hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasilnya positif, baik ya, tapi saya masih juga dalam ketakutan ya, masih sangat bingung ya teman-teman.
karena soal agama ya, agama saya Islam dan dia bukan Islam, itu juga sungguh sangat menyiksa ya, menyiksa batin saya, bagaimana ini, bagaimana begitu. Akhirnya saya tanya kakak saya, ini bagaimana, apakah saya harus menyuruhnya dari sekarang pindah agama begitu ya. Terus kakak saya bilang, Jangan disuruh, tidak boleh memaksa karena Islam itu indah, tidak boleh memaksa kehendak orang lain begitu ya. Terus dia bilang, perlihatkan bahwa Islam itu indah, bagaimana kamu di depan suami kamu nanti, perlihatkan begitu. Terus akhirnya saya, oh iya, saya akan perlihatkan bagaimana Islam itu indah di depan dia. Saya selalu berdoa sama Allah ya, semoga suami saya mengikuti saya begitu ya teman-teman. Ini juga jangan ditiru ya teman-teman, jangan melakukan sesuatu hal yang sebenarnya masih membuat kita di dalam hati itu ketakutan, berkecamuk dan hari-hari itu tidak nyaman begitu ya, jangan ditiru apalagi soal seperti ini. Dan akhirnya saya dan suami saya mempersiapkan segala sesuatunya buat pernikahan di Hong Kong, karena segala sesuatunya itu harus komplit ya, dimanapun menikah pasti seperti itu. Dan akhirnya kami menikah ya, dan saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri dan dia juga melakukan kewajiban sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir dan batin sepenuhnya, dan dia perkasa seperti Gatot Kaca ya teman-teman ternyata, karena selama kami bersama itu dia belum pernah ya, tapi ternyata aduhai begitu ya. Dan benar teman-teman, semenjak menikah dengan saya menjadi istrinya, dia itu tanpa saya minta, saya selalu memperlihatkan bagaimana dalam hal ibadah, dia itu mengikuti saya sendiri teman-teman, mengikuti apa yang saya lakukan, dia meninggalkan segala apapun yang dalam Islam dilarang. Alhamdulillah sekali ya teman-teman seperti itu, karena sebenarnya saya sebelum nikah juga karena melihat orangnya sifatnya seperti ini, saya dalam hati mungkin nanti ada jalan keluarnya sendiri, yang penting kita berusaha dan berdoa begitu ya teman-teman. Dan selang beberapa bulan akhirnya kami menuju ke Indonesia menengok ibu saya, karena kebetulan waktu itu ibu saya juga masih ada, kalau sekarang sudah almarhum ya teman-teman. Menengok anak saya, mengunjungi seluruh keluarga saya, dan alhamdulillah suami saya menjadi mu'alaf di Indonesia. Terus kami melangsungkan juga pernikahan agama ya, menurut syariat Islam. Begitu ya teman-teman. Alhamdulillah hingga sampai sekarang setiap saya menjalankan puasa wajib maupun sunnah, suami saya juga mengikuti, sangat tekun sekali ya teman-teman begitu. Dan juga saya tidak diperbolehkan bekerja di Hong Kong, saya hanya duduk-duduk saja. Kata suami saya sudah terlalu capek membiayai menghidupi ketiga anak saya sendirian, dan waktunya saya beristirahat menikmati hasil ujian begitu ya. Ujian hidup yang dimaksud ya. Dan masalah uang saya tidak pernah dijatah, karena semua uang suami saya diserahkan sama saya semuanya tanpa terkecuali ya. Bahkan dia kalau mau apa-apa itu minta ke saya ya teman-teman. Dan alhamdulillah suami saya sifatnya tidak pernah berubah, masih sayang, tetap sayang, bahkan bertambah sayang sama saya, sama anak-anak saya dan semua keluarga saya ya teman-teman. Beginilah teman-teman cerita saya yang seorang tulang rusuk menjadi tulang punggung, dan akhirnya menikah sama suami saya yang orang Hongkong ya teman-teman. Ini cerita saya, kehidupan nyata
saya ya tanpa menyinggung siapapun ya teman-teman, dan mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, kurang pas, saya terlalu lancang dan banyak kesalahannya ya. Dan jikalau teman-teman ingin mempertanyakan sesuatu, silakan boleh dipertanyakan. Kalau halnya itu tidak terlalu privasi, saya akan menjawabnya ya teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kesalahan karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. Untuk semua teman-teman yang mensupport, mendukung, mensubscribe channel saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu dalam kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sekali atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Stay healthy and happy always. Bye bye.